Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 1 Amanah, kelas 1 Fatonah, dan juga kelas 1 Sidik? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 5, pengalamanku subtema 1, pengalamanku di waktu kecil. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa basmalah dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, hari ini Allah akan memberikan kebaikan kepada kita sehingga kita bisa menerima ilmu untuk hari ini. Baiklah, kita lanjut saja. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, mengenal ungkapan pujian, dan juga yang kedua, SBDP KD 3.2, mengenai menari dan menyanyi sesuai tempo. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan belajar mengenai kalimat pujian. Kalau begitu, ada yang tahu atau tidak apa itu kalimat pujian? Sehari-hari kita sering mendengarkan orang berkata yang baik-baik, mengucapkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang mungkin kita rasa itu biasa, tapi sebenarnya itu adalah kalimat pujian. Nah, kira-kira apa ya kalimat pujian itu? Baik, akan kita coba cari tahu kalimat pujian itu. Nah, ternyata anak-anak, kalimat pujian itu adalah suatu kalimat yang mengungkapkan tentang sesuatu yang baik, tulus, dan juga jujur. Biasanya, kalimat pujian diungkapkan ketika kita melihat sesuatu yang baik, indah, atau hebat. Nah, kira-kira kalian pernah nggak tuh melihat sesuatu yang baik, atau indah, atau hebat? Nah, kita coba pelajarin lagi. Kemudian kira-kira apa ya ciri-ciri dari kalimat pujian itu? Nah, yang pertama, kalimat pujian itu biasanya menggunakan kalimat yang baik. Kalau misalkan apa ya, anak-anak melihat sesuatu yang indah, kemudian anak-anak akan mengatakan, ih bagus banget. Kalian melihat mainan yang bagus di toko, wah kok itu bagus sekali ya. Nah, tapi karena kita seorang muslim, tentunya kita ada satu kalimat yang merupakan kalimat pujian, yaitu kalimat Masya Allah. Nah, kalimat Masya Allah ini merupakan kalimat pujian bagi umat muslim. Jadi, kalau kita sedang melihat sesuatu yang indah, baik atau hebat, sebaiknya menggunakan kalimat Masya Allah. Nah, ciri kalimat pujian yang kedua yaitu biasanya menjelaskan kelebihan dari suatu benda atau suatu hal yang sedang kita puji. Kemudian yang ketiga, terdapat perasaan senang dan jujur. Dan yang terakhir, biasanya dalam kalimat pujian itu terdapat tanda seru. Kalau misalkan kita mengucapkannya, itu terlihat tidak ada tanda seru. Tapi dalam penulisannya, kita harus menggunakan tanda seru. Karena apa? Karena tanda seru di akhir kalimat itu menandakan bahwa kalimat itu harus diucapkan dengan tegas. Jadi harus tidak lambat seperti itu ya. Jadi pengucapannya tegas, kemudian bersemangat seperti itu. Nah, di sini Bu Fi akan memberikan contoh bagaimana ungkapan kalimat pujian itu. Nah, misalkan ada gambar yang pertama, Ibu dan juga Siti sedang masak di dapur. Kemudian Ibu pasti akan memberikan sedikit kepada Siti dan nanti Ibu bertanya, bagaimana Siti masakan Ibu rasanya? Kira-kira kalau misalkan Siti suka dengan masakan Ibu, dia akan mengucapkan apa? Nah, seperti ini ketika dia suka dengan masakan ibu, ia akan mengatakan, Masya Allah, masakan ibu enak sekali, aku suka. Nah, Masya Allah ini merupakan ungkapan dari kalimat pujiannya. Kemudian masakan ibu enak sekali, ini merupakan alasan kenapa Siti memuji. Dan aku suka, ini adalah sebuah kejujuran dari Siti, karena Siti tadi bilang, Masya Allah, masakan ibu enak sekali, tentunya Siti suka. Dan di akhir kalimat diberi tanda seru seperti itu. Jadi pembacaannya nanti harus dengan bersemangat. Oke, yang kedua ada gambar anak kecil sedang memandang lautan. Kemudian kalau misalkan kita lihat
Ini anak sedang melihat pantai di seberangnya. Kemudian dia akan bergumam atau dalam hati dia akan berkata, Masya Allah, lihat pemandangan di pantai itu, indah sekali. Nah, ini juga termasuk dari ungkapan kalimat pujian. Ada kalimat pujiannya, kemudian alasannya, dan tanda serunya. Oke, dan yang terakhir, ini ada 3 anak yang sedang bermain gitar dan sedang menari-nari. Nah, mereka sedang bernyanyi ya. Kemudian salah satu dari anak tersebut memuji temannya yang sedang menyanyi dan juga memainkan alat musik seperti ini. Masya Allah, suaramu bagus sekali, Dika. Nah, jadi penekanannya untuk kalimat pujian itu ada kalimat pujiannya, ada alasan kenapa dia memuji, dan juga kalau dalam penulisannya ada tanda seru. Baiklah, untuk materi yang kedua, kita akan lanjut ke SBDP. Baiklah, nah ini dia yang kita pelajari di materi pelajaran SBDP, yaitu tempo. Di semester kemarin sebenarnya kita sudah pernah belajar tentang tempo, dan juga kita belajar tentang irama. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak tempo itu apa? Nah, tempo adalah suatu cepat atau lambatnya ketukan pada lagu. Nah, tempo ya, tadi kan merupakan cepat dan lambat. Nah, berarti tempo ini dibagi menjadi 2, yaitu tempo yang cepat dan tempo yang lambat. Nah, kira-kira kemudian kalau misalkan dalam lagu dan juga tarian, apa hubungannya tempo ini? Nah, karena tempo ada 2, cepat dan lambat, sehingga ketika bernyanyi atau sebuah lagu dinyanyikan dengan tempo yang cepat, maka tarian yang dilakukan juga harus bergerak dengan cepat, seirama. Dan ketika bernyanyi dengan tempo yang lambat, maka tarian yang dilakukan juga harus bergerak dengan lambat, seperti itu. Jadi kalau lagunya cepat, menarinya kita juga harus cepat. Kalau misalkan lagunya bertempo lambat, maka gerakannya juga harus lambat. Nah, contoh tempo yang cepat itu misalkan dalam lagu Garuda Pancasila. Kemudian kalau tempo yang lambat itu dalam lagu Padamu Negeri dan yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari lagi. Baiklah, selanjutnya Bu Vivi akan memberikan contoh lagu yang bertempo dari lambat ke cepat. Nah, pada tema ini kita akan belajar salah satu lagu yang tentunya anak-anak sudah sering dengarkan. Mungkin di TK juga sudah pernah mendengarkan, yaitu lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Nah, kita nanti akan cek tempo yang lambat ke tempo yang cepat itu seperti apa ya. Kita coba cek lagunya ya. Nah, itu tadi adalah contoh lagu yang bertempo lambat dan juga cepat. Kira-kira anak-anak bisa nggak nanti kalau misalkan diminta untuk memperagakan dan juga menyanyikan lagu yang bertempo dari lambat dan juga cepat? Nah, selanjutnya tugas untuk hari ini, yang pertama bahasa Indonesia, anak-anak diminta mengerjakan buku pendamping tematik
1E, tema 5, halaman 6-7, kegiatan 2. Dan untuk SBDP, anak-anak diminta untuk membuat video menyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki dengan tempo lambat dan cepat disertai gerakannya. Untuk maksimal pengumpulan tugasnya hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 22.00. Nanti silakan minta bantuan orang tua ketika anak-anak merasa sulit untuk mengerjakan tugasnya. Dan jika belum memiliki buku pendamping tematik, silakan untuk menghubungi wali kelas kalian masing-masing ya. Kalau begitu, untuk hari ini cukup sekian. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Kalau misalkan tidak punya kegiatan yang penting di luar, tetap di rumah saja. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jika memang perlu keluar, mohon untuk menggunakan masker. Salam untuk orang tua di rumah. Terima kasih, mohon maaf jika Bu Vivi banyak salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan.